Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang Tuhan Yesus berikan pada kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi pelita, terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Dikatakan begini, Ayub pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Melalui ayat yang kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang bertekun dalam kesalehan. Bertekun dalam kesalehan berarti bersungguh-sungguh dengan segenap hati untuk menjalankan ibadah. Artinya bukan hanya sekedar ritual atau sekedar rutinitas saja kita melakukan ibadah kita, tetapi kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh, dan itu ditunjukkan melalui ketaatan, kepatuhan kita dalam menjalankan ibadah, dan itu juga ditunjukkan melalui bagaimana kita menunaikan, melakukan ajaran atau perintah yang diajarkan di agama yang kita yakini. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kalau kita perhatikan contohnya Daniel, dalam satu hari dia beribadah kepada Tuhan 3 kali dikatakan dalam sehari. Kalau Daud dikatakan di dalam Mazmur dia beribadah kepada Tuhan itu 7 kali dalam sehari. Saya tidak tahu Bapak Ibu kita semua berapa kali dalam sehari, tetapi mari kita belajar untuk bertekun dalam ibadah, bertekun dalam kesalehan. Sama seperti Ayub, kita melalui ayat yang kita baca dan dengar hari ini, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari seorang Ayub? Kita belajar dari seorang Ayub bahwa yang pertama, Ayub adalah seorang yang bertekun dalam kesalehan. Itu dinyatakan dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa istri Ayub sendirilah yang mengatakan, istri Ayub sendirilah yang menyaksikan dan berkata bahwa suaminya Ayub dikatakan melalui ayat tadi, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ini menunjukkan bahwa istri Ayub sendiri sadar dan melihat bagaimana cara kehidupan Ayub, bahwa Ayub ini seorang yang sungguh-sungguh taat dalam menjalankan ibadah, dan Ayub ini juga adalah seorang yang taat dan setia dalam melakukan perintah dan ajaran agamanya. Jadi istrinya sendiri jadi saksi bagaimana perjalanan hidup daripada Ayub, bahwa Ayub itu adalah seorang yang bertekun dalam kesalehan. Seorang yang bertekun dalam kesalehan artinya menjalankan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar seperti Ayub untuk belajar bertekun dalam kesalehan dalam ibadah kita. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita lihat pelajari dari Ayub? Yang kedua, bahwa Ayub adalah seorang yang bertekun dalam kesalehan. Itu dibuktikan ketika dia menghadapi berbagai ujian. Dia bisa bertahan dan dia bisa melewati berbagai ujian sebagai orang yang bertekun dalam kesalehan. Jadi intinya yang kedua, orang yang bertekun dalam kesalehan akan kuat menghadapi ujian dalam hidup ini. Coba kita lihat dalam Ayub pasal 2 ayat 9-10 dikatakan tadi. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dikatakan di sana, kutukilah Allahmu dan matilah. Artinya istri daripada Ayub ini melihat, oh ini Ayub ini secara fisik, secara lahir kok begitu tekunnya dia, begitu kokohnya dia, begitu kuatnya dia, begitu berteguhnya dia di dalam keyakinan dalam ibadahnya. Bahkan bukan hanya dia dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk pun dia tetap dalam ibadahnya. Kalau kita lihat tadi di dalam ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Jadi orang yang bertekun di dalam kesalehan, dia bukan hanya bisa menerima yang baik dari Tuhan, tetapi dalam keadaan buruk pun dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan ibadahnya, walaupun sekalipun ada orang-orang di sekitarnya yang berusaha menjatuhkan ibadahnya, yang berusaha menjauhkan dia dari ibadahnya. Contohnya Ayub, kita perhatikan istrinya sendiri, orang yang dekat dengan dia, yang menuduh dia, nggak usahlah Ayub, nggak usah lagi bertekun dalam kesalehanmu. Ingat, lihat keadaanmu sekarang. Dulu kamu waktu bertekun Tuhan berkati kamu, tapi sekarang kamu tetap bertekun. Kamu sudah kehilangan semuanya, harta kekayaan hilang, anak-anak hilang, bahkan tubuhmu sendiri jatuh dalam sakit penyakit. Oleh sebab itu kutuki saja Allahmu itu. Tetapi Ayub katakan, kita tidak boleh begitu. Apapun yang terjadi, dalam keadaan baik kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dalam keadaan buruk sekalipun kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang beribadah kepada Tuhan dengan tekun ketika semuanya baik. Tetapi ada banyak orang ketika semuanya tidak berjalan baik, dia seperti istri Ayub. Dia meninggalkan ibadahnya, lalu dia mengutuki Allahnya dan meninggalkan kepercayaannya, imannya. Tetapi Ayub katakan, aku tidak. Aku tetap tekun dalam ibadahku, baik waktu Tuhan buat semuanya berjalan baik ataupun Tuhan membuat semuanya tidak berjalan baik, aku tetap dalam ketekunan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, apapun kondisi dan keadaan kita, mari kita tetap berusaha untuk bertekun kepada Tuhan. Mungkin kita menyerah seperti istri Ayub berpikir untuk menyerah, tetapi jangan menyerah, karena kita percaya Ayub menjadi contoh bagi kita. Dalam keadaan baik dia bertekun, dalam keadaan buruk pun dia bertekun kepada Allah dalam ibadahnya. Mengapa demikian? Karena Ayub tahu yang ketiga, karena Ayub tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang bertekun dalam kesalehan. Jadi tetaplah Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, tetaplah setia untuk bertekun dalam ibadah kita. Mungkin dosa-dosa atau pengaruh masalah pergumulan menuduh kita, menuding kita, jangan-jangan Tuhan tinggalkan saya, jangan-jangan Tuhan sudah tidak peduli sama saya lagi. Masa-masa ada sesuatu yang menuduh kita, tapi janganlah kita buat itu menjadi penghalang kita untuk bertekun dalam ibadah kita. Kita tetap setia dalam ibadah kita, karena kita tahu yang ketiga, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang bertekun dalam kesalehan. Di dalam Ayub, kita lihat dalam Ayub yang pasal 42 ayat 10 dikatakan begini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi artinya kalau kita bertekun dalam doa, akan ada waktunya, akan ada masanya, indah pada waktunya, di mana kita akan melewati bukan hanya keadaan baik, keadaan buruk pun kita bisa lewati, karena kita tahu Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Sama seperti Ayub tadi dikatakan, Tuhan memulihkan keadaan hidupnya. Karena apa? Karena dia bertekun. Di dalam Yakobus 5 ayat 11 juga dikatakan begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih, Tuhan kita yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus adalah Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita bertekun, dia akan sediakan yang terbaik bagi kita. Dia akan pulihkan keadaan kita, bahkan 2 kali lipat, mungkin lebih, sama seperti Ayub. Karena Ayub bukan hanya bertekun dalam ibadah, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk pun dia tetap bertekun beribadah. Artinya kondisi apapun tidak mempengaruhi ibadahnya, keyakinannya kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-25 katakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kondisi hidup yang sedang kita alami dan yang akan kita jalani, mari kita belajar seperti Ayub untuk tetap bertekun dalam kesalehan, yaitu dalam menjalankan ibadah kita. Karena kita tahu tepat pada waktunya, kalau kita tetap taat dan setia
akan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Berkati firman-Mu yang mengajar kami supaya kami belajar hidup untuk bertekun dalam kesalehan kami, menjalankan ibadah kami sekalipun dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Kami tetap setia untuk menjalankan ibadah kami. Kami tetap setia untuk percaya, beriman, mengikuti perintah dan ajaran yang Tuhan Yesus berikan pada kami. Berkati Tuhan Yesus saat ini umat-Mu Tuhan Yesus dalam berbagai situasi, kondisi, pergumulan, persoalan hidup mereka. Biarlah Tuhan Yesus mereka tetap kuat, mereka tetap beribadah kepada Tuhan, tidak menjauhkan diri dari ibadah mereka, karena kami tahu ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada penghiburan daripada Tuhan, ada penyertaan perlindungan yang daripada Tuhan bagi orang yang bertekun dalam ibadah. Tuhan Yesus berkati bangsa negara kami ini Tuhan Yesus, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, semua jajaran yang ada, beri mereka hikmat, beri mereka kebijaksanaan untuk mengelola berbagai persoalan kesulitan yang ada di dalam bangsa kami, untuk mengatasi pandemi yang ada Tuhan Yesus, untuk mengatasi berbagai bencana alam yang terjadi Tuhan Yesus, untuk mengatasi baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan yang ada. Berkati Tuhan mereka-mereka yang ada di garda depan, itu tim medis yang sedang berusaha Tuhan Yesus untuk mengobati mereka yang terpapar virus COVID-19. Biarlah para medis juga tim medis yang ada, Tuhan beri mereka kekuatan dan kesehatan yang daripada Engkau. Secara khusus kami berdoa buat anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati mereka, khususnya JSS Tuhan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Lee. Amin. Berkati jemaat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga keluarga mereka, studi sekolah mereka. Tuhan berkati mereka. Kondisi yang sedang kami hadapi sekarang ini Tuhan, akibat dampak COVID-19 ini mungkin berdampak bagi rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan kami dan berbagai aspek hidup kami. Tapi kami percaya kami tidak akan meninggalkan ibadah kami. Kami tetap bertekun, kami tetap setia Tuhan Yesus, karena kami tahu pada akhirnya, tepat pada waktunya, Tuhan akan pulihkan keadaan kami. Berkati umat-Mu yang ada di JSS Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kasih Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan, penyertaan yang daripada Tuhan menyertai umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap mandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap mandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu